Teteh mungkin sedikit update dong, kemarin selamat sudah wisuda nih, seperti apa sih? Tahu-tahu nih wisuda nggak dengar kabar kuliah segala macam? Iya, aku kuliah udah dari 4 tahun yang lalu, dari 2020 yang COVID. Pas COVID itu kayak ada promo di sosmed gitu kan, terus bisa kuliah online. Akhirnya tuh kan nggak ngapa-ngapain tuh, kayak syuting nggak ada, terus DJ nggak ada. Akhirnya aku daftar kuliah. Tapi aku pas daftar kuliah aku udah tekenin ke diri aku, ini harus sampai lulus. Karena dulu aku kuliah di Bandung tuh nggak lulus sampai semester 5 doang, gara-gara aku ngejar pengen jadi DJ, terus ngejar syuting zaman dulu tuh. Jadi nggak lulus sampai semester 5 doang. Jadi udah ada tekad gitu dari 2020 tuh aku pokoknya harus lulus kayak gitu. Ambil ke fakultas apa? Bisnis manajemen. Jurusannya bisnis manajemen. Berapa tahun total ngerangkul? 4 tahun. Jadi yang 2 tahunnya itu kuliah online. Nah yang 1 tahunnya itu ada yang online-nya, ada yang langsung tatap muka ke kelas. Nah yang setahun terakhir itu, wah itu berat banget. Jadi aku ada show, itu harus masuk kelas terus. Jadi akhirnya aku sering bolong, terus aku minta kayak dikasih ini aja, apa pekerjaan apa namanya, kayak PR gitu, banyak banget dikasih esai gitu-gitu. Kenapa ambil bisnis teh? Pengen jadi pengusaha sih ke depannya. Cuman aku udah coba jadi pengusaha, sakit kepala ternyata. Sakit kepala itu bener dengan entertain kalau memang. Cuman entertain ini kan kita capek di fisik. Kalau bisnis itu capek di otak. Ayo aku udah coba banget ini, Mas tuh udah kayak gak kuat aku. Lulus kuliah 4 tahun kan artinya tepat waktu, terus Teteh juga mesti nge-DJ, terus kan juga sekarang terjun ke dunia nyanyi gitu. Itu gimana sih rasa syukurnya, bisa pendidikan bisa selesai, terus juga kerjaan masih berjalan dengan lancar gitu? Ya aku bersyukur banget, kayak waktu itu kan ada sidang juga kan, sidang skripsi kayak gitu. Itu tuh kayak deg-degan gitu, aku takut nggak lulus, kayak materi yang aku bawa ini bakal lulus atau enggak ya, karena kan pas sidang tuh kan ada beberapa dosen tuh, wah itu tuh aku udah keringetan, udah kayak takut ngejelasinnya, takut belepotan kan, kayak gitu kan, deg-degan. Cuman untungnya aku lulus kayak gitu, karena kan jadi sebelum sidang skripsi itu yang aku pakai itu adalah materi yang bisnis aku jalanin, kayak bisnis club gitu, bisnis cafe yang buat hiburan kayak gitu. Jadi mungkin aku presentasenya tuh kayak udah praktek kayak gitu, jadinya lulus. IP berapa teh kemarin? 3,25. Wow. Itu kuliah atas permintaan bapak atau emang niat pengen kuliah gua atau gimana? Itu niat sendiri sih, cuman kan jadi kebanggaan bapak, karena kan dulu bapak tuh pengen banget aku tuh jadi sarjana lah. Kalau bapak tuh pengennya aku tuh kuliah sarjana terus jadi dosen atau jadi guru di kampung gitu, jadi nggak jauh-jauh dari dia gitu maunya zaman dulu tuh. Cuman waktu itu kan aku jadi kayak pengen tahu dunia luar kayak gitu. Nah ini kan mungkin banyak orang yang apalagi netizen berpandangan bahwa tempat teteh ini kok tiba-tiba nggak pernah tatap muka, tahu-tahu wisuda segala macam, nyinyiran. Ini menanggapinya gimana sih teh? Ya itu mah dia nggak pernah detail aja, orang aku sering upload kok, aku kuliah bawa tas LV, kan aku sering kayak lagi di kampus kayak gitu, terus lagi kuliah bawa tas Hermes, itu kan kalau yang suka lihat IG aku mungkin yang detail ya, yang followers aku tahu mereka kuliah kayak gitu sering, kayak terus kayak aku lagi show di Surabaya atau di Jawa Timur, aku ngambil kuliah. Atau kalau enggak aku kuliah nih, jadi malamnya itu udah dicariin show sama manajer aku, jadi kuliah pagi nih kayak jam 7 pesawat sampai sore, nanti tuh malamnya show. Dan kenapa harus ke Surabaya? Ya daftarnya waktu itu Surabaya, jadi yang ada apa ya, waktu itu promonya itu ternyata itu tuh kampusnya memang Surabaya, jadi dia tuh ada kampus Surabaya sama Tangerang kalau nggak salah kampusnya itu, cuma aku ambil yang di Surabaya. Ilmu bisnis itu ya, bisnisnya itu nanti akan dipakai nanti setelah nanti kalau udah nggak berkarir di entertainment atau gimana sih? Sekarang dari sekarang aku pakai ilmunya kayak gitu, karena kan kayak memanage uang juga kayaknya aku sekarang lebih apa ya, lebih rapih lah kayak gitu. Jadi kalau dulu masih sembrono, tapi kan sekarang kayak tahu ilmunya kayak gitu. Makanya kan aku kayak bikin bisnis cafe atau klub kayak gitu buat mengasah ilmu itu. Jadi kan ilmu itu nggak mubazir ya, enggak nanti aja kalau udah nggak di entertain baru aku pakai, aku pakai gandeng Asia. Ada keinginan mau omset juga nggak tuh? Jadi kemarin tuh pas habis S1 kan aku bawa bapak aku, terus mungkin nggak tahu ya kayak dosen itu kayak seneng aja gitu aku bawa bapak aku, kan gandeng bapak aku, terus aku dipanggil, terus dibilang Dinar langsung aja lanjut S2 kayak gitu. Jadi kalau nanti ditunda setahun nanti males lagi. Insya Allah sih lanjut ya, tapi kita lihat kesibukan juga, tapi sih kayaknya lanjut sih. Kita mau bikin usaha DJ nggak tuh?
Belum sih kalau sekolah DJ. Banyak sih yang daftar kayak teh mau ini dong, kayak bahkan ada yang mau bayar sampai 50 juta per sekali ketemu. Akunya nggak mau, belum. Tadinya sih mau klub ini, aku atasnya mau aku bikin school DJ kan tadinya, cuman pas aku pikir-pikir waktunya kayaknya nggak sempet karena kan aku harus datang kan. Mereka nggak mau diajarin sama orang. Teh, belajar memanage uang tadi Teteh bilang sebelumnya amburadul gitu. Apakah itu juga dari pengalaman Teteh sebelumnya saat ini? Aku tuh terlalu berani sih, karena kan memang aku pikir kayak orang tua aku udah cukupi orang tua aku. Terus aku kan memang tidak punya tanggungan yang berlebih. Jadi aku tuh kalau ngeluarin uang tuh kalau kayaknya nih profit gitu kan, aku tuh berani invest, berani membeli kayak gitu. Dan ternyata tantangannya nggak segampang itu kalau mau jadi pembisnis yang sukses itu nggak gampang. Imbas dari pengalaman sama mantan juga. Kalau mantan ini ya, gimana? Maksudnya keuangan jadi nggak teratur gitu. Aku banyak membantu laki-laki malah. Nah itu maksudnya. Iya, maksud tuh kayak bahkan misalkan kalau laki-laki itu tidak punya pekerjaan, aku usahakan ada pekerjaan. Kalau laki-lakinya pengusaha, aku usahakan dia bakal link dengan pengusaha lain. Kayak gitu. Karena kan teman-teman aku selama aku tur di Indonesia itu kan tur nge-DJ di dunia malam, udah pasti teman-teman aku kan pengusaha semua. Kayak gitu yang ngundang aku kayak gitu. Jadi kalau aku berhubungan sama pengusaha pasti aku bantu juga, bukan aku yang minta loh. Maksudnya kayak mungkin dipikirnya kayak dinner nih kayaknya nyari aman, nyari pengusaha pasti mau minta duitnya kayak gitu. Enggak lah, kalau aku minta duitnya dari dia, kita bakal dikekang habis-habisan. Nanti tuh kayak ibarat kata dia merasa di atas kita dan dia mengekang aku, nggak boleh ini, nggak boleh itu. Aku nggak kayak gitu. Aku waktu itu juga daripada aku dikekang, mendingan aku yang invest gitu. Mendingan aku bikin usaha kayak kamu tapi jangan kekang aku, karena kan kita nggak tahu cinta itu nggak selamanya indah, Dek. Termasuk yang terakhir Teh Dinara membantu untuk memenangkan proyek-proyek pengusaha untuk menanam proyek di Kalau aku ini rada-rada kecanduan ya orangnya, misalnya udah nyungsep nih, nanti tuh ada proyek baru, aku kayak memperkenalkan ke orang, presentasi lagi, mulai lagi, itu masalah baru aku lagi biasanya. Aku tuh suka bikin masalah baru. Kayak nggak mau di zona aman. Sebenarnya kalau aku nggak terjun ke usaha, aku tuh di zona nyaman banget. Uang ada, maksud tuh show masih ada. Kalau program TV sebenarnya yang nawarin aja banyak, cuman aku nggak ambil. Aku tuh resiko, tiba-tiba aku ngambil usaha yang resikonya besar.